Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kathah santri ingkang sami ngaji menawi kula uluk salam dereng dipun wangsuli sareng-sareng kula wangsuli yang salam mboten. Nah, sampun ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki kita sing kedua rada luwih semangat. Yang pertama tadi rada gimana masih aras-arasan begitu. Saya boleh berdiri di depan nggih Pak, biar dekat dengan Bapak Ibu semuanya ya. Cuma niki wong mergo kesediaan ini harus saya duduk dulu di awal. Oke, bismillah. Ngendikanipun Ustaz Sugeng salam niku wonten sekawan, ada 4. Yang pertama salam yang wajib dijawab, saya belum bilang apa-apa, wajib dijawab. Yang kedua salam sunahnya dijawab, jawabnya sunah begitu ya. Itu kalau sudah bilang apa-apa jawabnya sunah. Jadi salam yang pertama tadi hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Yang pertama dengan yang kedua yang jawab salam banyakkan mana? Ya, banyakkan mana Bu? Kenapa demikian? Karena di Purworejo. Saya tahu kalau di Purworejo itu yang sholat Idul Fitri lebih banyak daripada sholat subuh. Betul apa betul? Ya, betul ya Bu? Iya, sehingga yang sunah-sunah lebih banyak daripada yang wajib. Yang ketiga, salam yang gak usah dijawab. Salam apa Bu? Salam apa? Ya, salam sholat. Beliau Ustadz siapa Bapak namanya? Oh, ya Ustadz Selamat. Itu tabrakan juga selamat beliau. Ustadz Selamat itu nuwun sewu kalau dia ngimami sholat assalamualaikum warahmatullahi dijawab apa enggak? Enggak. Yang keempat gak usah ditunggu-tunggu jawabannya. Salam apa Bapak? Oh di kuburan itu loh Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, gak usah ditunggu-tunggu jawabannya. Nanti kalau ditunggu-tunggu menjawab gitu ya jenengan lari. Oke, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini situ ya berarti ya? Belum kan? On-off-nya mana tak? Bisa. On-off-nya? Oke. Iya. Oh sudah. Mohon maaf itu. Oke. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasil hisar hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatul Qur'an. Al-hadis. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat sekaligus amanah adalah putra-putri kita. Ya Ustaz, kemarin saya pesan ada kertas sudah disiapkan ya Ustaz. Boleh dibagikan ke seluruh peserta nggak apa-apa. Bapak Ibu semuanya bawa pulpen? Bawa, oke, alhamdulillah ya. Oke. Monggo silakan dikasihkan semuanya. Saya minta satu Ustaz. Nah, makasih Ustaz.
Oke, Bapak Ibu semuanya, nanti yang sudah bawa kertas ini nanti main-main kertas sama saya, ya. Oke. Nah, jangan diorek-orek dulu, nggak usah dilipat-lipat dulu. Mainnya nanti bareng saya, oke? Nah, lanjut. Syukur itu ada 3 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur yang pertama lisan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur Kau jadikan kami saudara indah dan sekali itu lagu lama misalnya. Ya, pakai lisan. Yang kedua, syukur bil qalbi. Hati kita bersyukur, hati kita menerima, hati kita husnudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih perempuan alhamdulillah, dikasih laki-laki alhamdulillah, dikasih anak yang nggak bisa matematika tapi pinter bicara alhamdulillah. Ya, dikasih anak yang nggak bisa matematika, nggak bisa bicara tapi pandai bal-balan alhamdulillah. Nah, apalagi sekarang Indonesia itu luar biasa, volleynya sampai ke Korea ya Pak ya, ya Pak ya. Nah ini Megatron ya. Nah ini luar biasa. Kita dikasih apapun hatinya menerima, berarti syukur pakai hati, syukur bil qalbi. Nah yang ketiga ini diletakkan dulu ya Bapak Ibu. Kertasnya diletakkan dulu, tirukan saya semuanya. Oke. Yang ketiga, tirukan saya semuanya. Oke. Tangannya di depan seperti ini. Ya. Siap-siap tirukan ya Bapak Ibu ya. Tangannya seperti ini, ditirukan dengan penuh ekspresi biar nanti sampai di rumah ingat. Oke. Yang nirukan saya doakan insya Allah bisa ziarah makam Madinah. Yang gak nirukan saya juga saya doakan ziarah makam sebelah mana Tata? Begitu. Oke, tangannya begini. Siap ya Bapak Ibu ya? Pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke. Ayo. Hatiku sehat, alhamdulillah. Badanku sehat, alhamdulillah. Pikiran sehat, alhamdulillah. Semua sehat, alhamdulillah. Rajin ibadah. Salah nggak apa-apa Bu, Pak. Diulangi lagi nggak boleh salah ya. Oke, cuma biar konsentrasi aja. Tangannya di depan. 1, 2, 3. Hatiku sehat, alhamdulillah. Badanku sehat, alhamdulillah. Pikiran sehat, alhamdulillah. Semua sehat, hatiku sehat, alhamdulillah. Badanku sehat, alhamdulillah. Pikiran sehat, alhamdulillah. Semua sehat. Nah, kelihatannya Pak Selamat pinter nyanyi kelihatannya. Pak Selamat boleh mimpin di depan. Beliau kelihatannya yang suka nyanyi di karaoke itu. Terima kasih Pak Selamat atas lagunya. Ada Dorcas nggak usah jogging? Mana? Oh ini. Ternyata beliau lebih lucu daripada saya Pak. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat salam mudah-mudahan sampai dari Bapak Nabi wa qudwatuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bisa salawat di sini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nurir absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi syukur yang ketiga itu dengan amal, Pak, dengan perbuatan. Kita diberi kesempatan sholawat banyak-banyak, itu berarti syukur dengan perbuatan. Kita diberikan sehat, diberikan sehat hatinya, diberikan sehat badannya, diberikan sehat pikirnya, tambah sehat tambah taat. Apa ada orang yang tambah sehat tambah maksiat? Nonton boten Pak Slamet. Nang mriki boten teko kita ya. Oh ngumpetan. Ada orang yang sudah dikasih banyak sekali nikmat tapi tambah maksiat. Di rumah saya sana, tetangga saya sana itu ada seorang laki-laki yang stroke, Pak. Istrinya, anak-anaknya semuanya merawat dia dengan baik. Setelah dirawat agak sehat sedikit gitu, malah cari wanita lain. Lorong apa betul, Bu? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Iya, ada Pak yang kayak gitu. Kalau bapak-bapak di sini nggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Tapi tetangga saya itu katanya pindahan dari sini. Oke. Ya, selawat salam kemudian sampai ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengendara istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang yang istiqomah di jalan Allah, diakui menjadi umatnya Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat Rasulullah fil yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu boleh kenalan ya, nama saya ini. Nah itu nama sudah semuanya dibaca di Bapak Ibu. Sambung ya. Pun ngertos rasa kenalan ya. Nama saya Lilik Prihanto, asli Jawa, orang Neko-Neko. Kalau saya ditanya Pak Slamet, dalamnya pundi Mas, gitu, saya jawabnya Solo Pak, Solo pundi, Solo Madu, saya bilang gitu ya. Solo Madu itu maksudnya Karanganyar, tapi baratnya Surakarta, dekat dengan bandara. Oke, ini bukannya istri saya tiga, bukan ya Bu ya. Nah, ini kira-kira anaknya yang mana Bu? Bawa semuanya. Maksudnya bawa yang ini sama ini gitu. Ini juga anak ini Bu. Anaknya mertua. Anaknya mertua ini, anaknya mertua. Ini dengan ini tuaan mana Bu? Ini. Betul. Yang kanan dengan yang kiri tuaan mana Pak? Tuaan yang ini. Hah? Nah, ini adiknya Pak. Kok mati? Oh harus ditunggu kan? Harus ada penunggunya. Oke. Sudah. Oke. Ya. Sudah semuanya kenal ya Bapak Ibu ya? Anak saya yang pertama ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini baru semester 4, kalau ini udah koas. Mudah-mudahan cepat selesai semuanya. Amin Allahumma amin. Oke. Sudah saya kira ada kertas ya Bapak Ibu ya, kertasnya bisa dipegang. Boleh dilipat seperti ini Bapak Ibu, dilipat seperti ini. Nah, kenapa hari ini saya main kertas? Kalau saya nggak main kertas biasanya bapak-bapak main HP. Sudah semuanya. Setelah itu dilipat seperti ini.
Sudah? Bisa nggak Bapak Ibu? Bingung? Kok aku kayak murid SD tuh Pak? Nggak apa-apa, biar kita merasakan anak-anak kita. Oke, sudah semuanya? Kemudian dibuka. Setelah dibuka kan ada bekas lipatan ya Pak Ibu ya. Kalau bolpen ya Bapak Ibu ya. Tolong bekas lipatannya digaris. Sudah belum? Oh nggak bawa bolpen? Ada bolpen nggak Ustaz? Kalau ada yang bawa dua boleh berbagi ke temannya. Oke, sudah digaris? Selesai ya Bapak Ibu ya. Pilih salah satu, ada kotak ya berarti itu ya. Ada bidang ya. Setelah digaris kan ada kotak-kotaknya. Pilih salah satu kotak. Pilih salah satu kotak. Tuliskan nama Bapak Ibu semuanya. Tuliskan nama Bapak Ibu semuanya. Pilih aja salah satu kotaknya. Sudah? Oke. Kalau sudah, pilih kotak yang lain. Tuliskan orang yang paling dicintai oleh Bapak Ibu. Paling dicintai. Namanya. Paling itu berarti satu. Berat. Berat. Ya, dituliskan aja Pak. Walaupun berat tetap dituliskan. Kan kita kalaupun berat ada pekerjaan tetap dikerjakan Mbak. Monggo satu saja. Paling dicintai. Paling itu satu berarti. Salah satu ruang. Yang lainnya pilih bebas. Ditulis orang yang paling dicintai. Satu saja, paling. Oke. Namanya siapa? Yang paling dicintai? Siapa? Yes. Lebih cinta suaminya daripada anaknya. Nggak apa-apa. Oke. Masih ada ruang. Masih ada ruang. Tuliskan nama anaknya. Nama anaknya. Satu saja yang saat ini kelas satu berarti ya. Tuliskan nama anaknya. Di kotak yang kosong lainnya. Di kotak kosong lainnya. Tuliskan nama anaknya. Lah kalau tadi yang dicintai, ya nggak apa-apa. Di kotak apa yang lainnya. Oke. Sudah ya Bapak Ibu? Masih ada yang kosong satu ya? Tuliskan kalimat di situ. Aku adalah orang tua yang baik bagi anakku. Nah, tuliskan kotak kosong yang satu itu. Aku adalah orang tua yang baik bagi anakku. Masih nyantuk Bapak Ibu? Kebangetan nyantuk ya. Oke, namanya Bapak siapa? Pak Faiz. Boleh saya pinjam Bapak? Boleh saya baca? Ikhlas ya Bapak ya? Oke. Boleh saya tanya-tanya Bapak ya? Oke. Pak Faiz. Pak Faiz, orang yang paling dicintai siapa? Ibu Niken. Cintanya ini Pak jadi paling dicintai. Kemudian Valisa itu putri apa putra? Putrinya Pak Faiz. Dia sebenarnya lebih cinta anaknya daripada istrinya. Tapi di sini bilangnya aku mencintai istriku. Betul apa betul Pak? Ternyata betul Bu. Kok aku jadi dukun masukin? Aku adalah orang tua yang baik bagi anak. Pengen banget menjadi orang tua yang terbaik bagi anak. Niki tulis bener. Orang tua yang baik. Budi ini sama niki harapannya memang terbaik bagi anaknya. Ini ada purpesnya enggak?
Sudah diberikan. Oh, baru dipikirkan. Mudah-mudahan nanti yang kayak gini dikasih dompet ya. Terima kasih Bapak Is. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan jadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Amin. Allahumma amin. Saya boleh pinjam Ustazah Ibu? Boleh. Namanya Ibu siapa? Ibu Cahyani Pangesti. Orang yang paling dicintai Pak Haryanto. Itu suaminya. Ini beliau itu wanita itu selalu mengorbankan dirinya untuk suaminya. Suaminya loh doa ketimbang beliau cuma kecil. Aku itu siapa? Karena aku orang kecil gitu kata beliau. Sehingga ini betul-betul luar biasa ini. Kemudian putranya Arsyad Muhammad Faiz. Ya, ini hampir sama cintanya anaknya dengan suaminya. Berapa anaknya? Oh 4, berarti benar ini bagi 4 ini kalian 4 berarti ya. Oke. Selanjutnya aku adalah orang tua yang baik bagi anak-anakku. Ini betul-betul menjadi orang tua yang baik insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya baik, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya kita ke permainan yang kedua. Kan sebelahnya masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, masih kosong. Ini anggap saja yang tadi hilang gitu ya. Sudah dimansuh, sudah hapus. Kita ke yang kosong. Dilipat seperti ini Bapak Ibu. Oke. Semuanya sudah dilipat seperti ini. Oke, semuanya sudah. Dilipat lagi seperti ini. Ya. Oke, sambung. Kalau sudah dibuka, yang tempat yang kosong dibuka dan yang tadi sudah dihapus gitu ya. Oke. Saya bertanya, tapi nanti tolong jawabannya berbeda-beda. Gak boleh sama. Ada apanya Pak? Ada kota 4. Ada kota 4. Oke. Ada apanya Bu? Ada kota-kotanya banyak. Oh, ada banyak. Ya, ini nggak apa-apa ya udah. Ada apanya Bu? Ada bekas lipatan. Ada bekas lipatan. Ada apanya Pak? Ada bekas lipatan. Ada Bekas lipat. yang beda Pak, kan sama. Nah. Masih putih Pak Suci. Oh, masih putih suci. Oh, nah, yang penting beda gitu Pak ya. Nah, ibunya ini mikir ini, ada apanya Bu? Harusnya ini Pak. Oh, bekas lipatan. Sudah di sana tadi jawab. Apa ada apanya? Gak ada apa-apanya Pak. Gak ada apa-apanya, boleh. Ada apanya Bu? Ada lipatan. Tadi ada apanya Bu? Kosong. Kosong. Ya udah apa-apa, tadi kan putih, ini kosong. Gak ada apa-apanya. Beda kalimatnya ya. Oke, kalau saya bilang ada 4 ruang, boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, bekas lipatannya tolong digaris. Yang tadi sudah dihapus ya, yang tadi sudah dihapus. Kita ke kehidupan baru ya. Ya, tolong dikasih garis bekas lipatan yang terbaru. Kemudian saya bilang ada 4 ruangan. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ada 4 ruangan. Tolong di pojok-pojokannya sini kasih Romawi 1. Ya, sini Romawi 2. Sini Romawi 3. Di sini Romawi 4. Oke. Sampun semuanya. Ya. Sudah? Kita menuliskan saat ini hanya di Romawi 1, yang lainnya jangan ditulis dulu. Ya, kita menuliskan pertanyaan-pertanyaan saya, kalau dijawab nanti di situ ditulis di situ. Yang kita kerjakan di Romawi 1. Oke. Loh, ternyata begini. Yang bikin slide bukan saya. Kemarin saya amanahkan ke anak saya. Biasanya saya nggak langsung keluar semuanya. Tidak apa-apa. Oke. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Ya. Punya anak itu repot apa tidak? Ditulis di situ. Jawabannya aja. Repot apa enggak?
Ditulis di situ. Punya anak itu repot apa enggak? Ditulis di situ. Masih Romawi 1 ya. Repot. Kalau repot ditulis repot, kalau enggak ditulis enggak repot. Gitu. Ditulis aja. Monggo. Sudah selesai nulisnya? Kalau sudah selesai, Bapak sudah selesai nulisnya? Sudah. Oke. Bapak-bapak saya tanya, dijawab sesuai dengan tulisannya ya. Oke. Repotkah kita punya anak? Ya, bapak-bapak jawabnya apa, Bu? Kompak. Sekarang saya tanya ibu-ibu, jujur sesuai dengan tulisan yang ibu tulis. Repotkah kita punya anak? Oh, dengarkan Pak, dengarkanlah gitu ya. Sekali lagi ya, repotkah kita punya anak Bu? Repot Pak. Tidak, berarti bapak-bapak ratau ngomong, sing ngomong ibu-ibu toh. Betul apa betul? Oh iya teko, sing ratau ngomong. Sana mana sana? Barat madep ngulon kita. Oke, siap. Repot. Repot apa enggak Pak? Enggak. Oh repot. Repotnya pripun Pak Slamet? Saya biasa mengurusi anak, mandi, pakai baju, nyuapin, bikin sarapan. Seperti itu. Anak sendiri, Pak. Repot Pak. Ibu-ibu ya kayak bapaknya itu. Bapak yang nggak repot ini kelihatannya nggak pernah kayak gitu. Saya nyari tapi tak kayak enjo asik daripada yang nggak punya anak. Ayo. Prinsipnya itu Pak. Betul ya. Daripada yang nggak punya anak. Suatu ketika saya itu pernah ketemu dengan peristiwa itu begini. Ibu-ibu begitu ya datang ke tempatnya tukang sayur. Ya, ke tempatnya tukang sayur. Dek gitu. Setelah itu nyuwun sewu, ada ibu yang lain juga datang ke situ. Itu ngeluhnya begini. Pagi-pagi, esok-esok aku wis direweli anakku, dijiwokoti anakku, dijotosi anakku, anakku gulung-gulung ratawan. Ya Allah, repotin dia suwiji ini. Dia bilang seperti itu kepada temannya di tempat sayur tadi. Gak jauh dari situ ada ibu-ibu yang juga jalan menuju ke situ, dengerin ibunya itu kayak gitu itu. Akhirnya sang ibu tadi bilang kepada yang tadi, "Kowe gak gelem kok direpoti anakmu, kowe gak gelem kok direweli anakmu, kowe gak gelem kok ditangisi anakmu, kowe gak gelem kok dicokot anakmu," bahkan begitu ya. Ya wis nek ra gelem tak pakai anakmu. 20 tahun saya menikah belum dikaruniai anak. Kalau kamu gak mau tak pakai, saya nikah. Sak repot wong duwe anak, luwih repot mboten kagungan putra. Leres napa mboten Pak? Iya leres. Enjoy aja gitu ya. Wah, ning jane ya repot. Ning jane ya repot. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul Pak ya, kita pengen punya istri ya yang menyejukkan mata kita. Kita pengen punya anak ya yang menyejukkan mata kita. Kita punya anak ya pengennya jadi imamnya orang yang bertakwa. Berarti presiden? Enggak lah, berarti gubernur, berarti bupati. Minimal jadi kepala keluarga. Di keluarga itu orang yang mutakin semuanya dan insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Amin Allahumma amin. Itu proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya. Proposal kita itu. Setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti nasibnya siapa? Almarhum Uci. Terus Pak Dio. Begitu sakit, Pak Salamet sih bisa. Bidadari surga. Nah, itu. Kita inginnya begitu. Nah, masih di ruang yang pertama. Siapa yang paling
bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita? Paling bertanggung jawab pendidikan anak kita. Tulis. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita? Ayah, ibu, atau sekolah? Yang paling bertanggung jawab. Ibu-ibu saya tanya, yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita siapa, Bu? Pilihannya ini, ayah, ibu, sekolah. Yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita siapa, Bu? Oh, yang ibu. Oke. Di sini bapak-bapak, yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita siapa, Pak? Ayah dan ibu. Oke, saya sempitkan antara ayah dan ibu. Yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita siapa, Bu? Ayah, Pak. Siapa, Bapak-bapak? Yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita ayah apa ibu, Pak? Ibu. Bagus dong. Ayah apa ibu, Bu? Ayah apa ibu, Pak? Gak ketemu. Jadi mau repot rapopo. Baru dipasrah ke ibu Tu anfusakum wa ahlikum nar. Itu untuk ayah. Ini betul. Tu anfusakum wa ahlikum nar. Itu untuk ayah. Memang ada kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Tapi ada lanjutannya, Pak. Jangan dipotong sampai ke situ. Fa'idha a'adzataha a'adzata qa'idal aqra. Apabila kamu menyiapkannya, maka kamu menyiapkan fondasi sebuah negara. Yang menyiapkan ibu menjadi madrasah adalah bapak. Saya tanya Pak Slamet, apa yang dilakukan Pak Slamet untuk istrinya agar istrinya jadi madrasah yang pertama? Pertama, mengajari dulu, mempersiapkan supaya bisa sabar untuk mendidik anaknya. Ya, menaik panjenengan kan gimana caranya, Pak? Di sama kalau Pak Slamet, saya juga Pak Slamet juga. Jadi yang jelas, iya, yang jelas mengajarkan bagaimana bersabar. Yang jelas itu yang paling bawah di situ. Alhamdulillah nggak pernah marah ya. Oh, dari wajahnya nggak pernah marahin Pak Slamet. Dua-duanya ini nggak pernah marah, kecuali pas jengkel gitu kan. Oke, kalau kita kembalikan ke Al-Quran, kembalikan ke Sunnah, yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak kita adalah bapak, adalah ayah. Itu ya Bu ya, sepakat ya Bu ya. Yang paling bertanggung jawab. Tapi tentunya ayah boleh mendelegasikan ibu menjadi madrasah yang pertama. Kepala sekolahnya adalah bapak, wakase kurikulumnya ibu, wakase kesiswaannya ibu, wakase sarana prasarana ibu. Lah kok ibu apa jadi ibu? Tapi yang bertanggung jawab nanti akhirnya masuk neraka dan tidak neraka, yang pertama kali ditanya adalah bapaknya. Betul apa betul, Pak? Sadar betul Pak jenengan? Betul. Cuma mengapa pas parenting mesti banyak ibu-ibu yang datang, bapaknya nggak datang? Ini bapak-bapak yang hebat. Harusnya kalau ada doorpassnya ibu-ibu nggak dikasih doorpass semuanya, yang dikasih hanya bapak-bapaknya. Nah, karena bapak-bapak pilihan ini. Iya Pak ya. Cocok betul. Masuk. Masuk. Nah ini ternyata sumuk ya. Tapi bayangannya ini guna asing ngomong ya. Tapi ya apa-apa. Ya sekali. Ye, ayah, sepakat ya Bapak? Oke. Cuma memang yang terjadi di lapangan nyuwun sewu, yang dekat dengan anaknya bapaknya apa ibunya. Nah, ya, gimana Pak? Saya kebetulan alhamdulillah punya anak 3, tapi ini
cuman ya kebetulan nek anak laki-laki itu dekat sama ibunya, tapi nek sing cewek sama ayahnya. Ini pengalaman aja. Pak Widi. Pak Widi itu bisa laki-laki bisa perempuan, masalahnya di situ. Kayak Lili sama itu. Lili itu bisa laki-laki bisa perempuan ya. Kalau Selamat jelas perempuan. Itu laki-laki ya perempuan. Oke. Ya. Ya. Tapi realita di lapangan begitu. Kalau kita lihat di Al-Quran, dialog antara orang tua dan anak itu ada 17 dialog. 14 dialog itu dialognya ayah dan anak. 2 dialog itu ibu dan anak. Dan kemudian masih ada 1 dialog itu ayah, ibu, dan anak. Kalau kita buka-buka di dalam Al-Quran. Dan ternyata bobot ayah itu harusnya lebih banyak dialog dengan anak. Cuma realita saat ini yang sering dialog, yang sering curhat itu adalah anak dengan ibunya. Betul nggak Pak Widi? Kecuali Pak Widi, kalau Pak Widi kelihatannya sudah paham ini. Oke. Macet ya Pak? Oke. Ada satu kisah menarik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu didatangi oleh bapak-bapak gitu ya. Oleh bapak-bapak. Bapak-bapak datang ke situ mengadukan anaknya. Bahwasanya anaknya ini itu dan lain sebagainya. Yang kemudian bapaknya bilang anakku durhaka kepada. Ya udah kalau begitu panggillah anakmu ke sini. Bawalah anakmu ke sini. Bapak-bapak tadi itu kemudian membawa anaknya menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, datang ke situ. Sang anak itu dinasihati oleh Amirul Mukminin oleh Umar bin Khattab. Bahkan anak itu dikatakan jangan kau durhaka kepada orang tuamu. Di saat seperti itu sang anak kecil ini berani kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, ada apa anakku? Bolehkah aku bertanya? Boleh. Apa yang kamu tanyakan? Apakah ada hak anak atas orang tuanya? Ada anakku. Apa wahai Amirul Mukminin? Yang pertama adalah mencarikan calon ibu yang baik bagi anak-anaknya. Bapak-bapak sudah mencarikan calon ibu yang baik bagi anaknya. Nah kira-kira saiki orang apa? Yo aja dibuang, diapi, gitu ya Pak ya. Diperbaiki. Orang yang setia itu kan ada yang bisa diperbaiki gitu ya Pak Faisal. Iya, itu namanya setia. Bukti kesetiaan kita. Ya, ibu-ibu sudah baik semuanya. Yang menjadikan ibu baik orang tuanya ibu apa suaminya ibu? Orang tua, suamiku ngopo, nggak tahu ngopo-ngopo. Ngomong didik aku jadi ibu yang baik nggak tahu. Tapi kan paling enggak suaminya sudah memilih ibu menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Gitu ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Ini kemudian yang kedua memberi nama yang baik untuk anak-anak. Yang ketiga mengajari anaknya membaca Al-Quran. Sang anak kecil tadi kemudian bilang kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ketiga hal yang kau katakan itu tidak dilakukan oleh ayahku. Yang pertama, ayahku itu memilih seorang ibu yang jelek, hitam, bekas budak Majusi. Namaku hanya Julan Kumbang. Dan kok mengajari aku Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran pun belum pernah dikenalkan kepada. Kemudian si Amirul Mukminin tadi, sang Amirul Mukminin tadi menghadap ke bapaknya. Awalnya menghadap ke anaknya, saat ini menghadap ke bapak. Apa benar yang dikatakan anak? Benar semuanya wahai Amirul Mukminin. Engkau datang ke sini mengadukan anakmu durhaka kepadamu, tapi ternyata engkau yang durhaka kepada anakmu. Pak, nek temen kula nggih ngoten. Pak, aja dalan kok gak lebih, Pak. Pak, ting rodok. Rodok maskulin. Pak. Bu. Lah kok galak? Nek Pak nggih, nek Bu dalem. Ngoten Bu. Paham? Bu. Kok gak bojo galake kok kene, Pak. Lagunya sing nyitake Pak Slamet. Yo wis ben gitu ya. Kalau bingung gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Ada nggak orang tua durhaka Bu? Mana? Ya barusan tadi tak ceritain dia. Dan kemungkinan di sekitar kita ada. Jangan-jangan kita yang durhaka kepada anak kita. Kita nggak mendidik anak kita. Kita nggak bertanggung jawab atas pendidikan anak kita. Itu nikmat sekaligus amanah.
yang kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab akan itu semuanya. Oke, paham? Bisa di sini sampai di sini? Oke. Nah. Enggak bisa, Pak. Oke. Bapak Ibu, saya materinya saat ini apa? Membangun hubungan emosional yang sehat dengan buah hati kita. Ini ada kisah menarik. Saat itu Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu apanya Nabi Sulaiman? Halo. Nabi Daud apanya Nabi Sulaiman, Pak Widi? Apanya, Pak? Bapaknya. Ya. Nabi Daud bapaknya Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Daud di depan rumah itu ngobrol dengan Nabi Sulaiman asik. Kemudian datanglah dua orang petani yang memiliki kebun, kemudian ada penggembala kambing. Mereka berdua ke situ menghadap Nabi Daud. Nabi Daud sebagai presiden ketika itu, sebagai khalifah seperti itu, saat itu ya, dia sebagai nabi saat itu didatangi dua orang ini yang punya kebun ngadu kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, kebunku rusak semuanya gara-gara kambingnya dia. Ini aku mohon keadilan kepadamu, keputusanmu, kebijaksanaanmu begitu. Oh ya udah, kalau begitu kamu yang punya kambing, kambingnya kambingnya diberikan kepada yang punya kebun untuk menukar kerugian yang punya kebun. Saat itu yang punya kambing agak gimana begitu. Nabi Sulaiman melihat itu. Ini Nabi Sulaiman bilang kepada ayah, wahai ayah, bolehkah aku usul akan permasalahan ini? Bolehkah aku memberikan pemikiran yang lain akan permasalahan ini? Enggak apa-apa anakku. Kalau memang pemikiranmu, usulmu, apa yang kau pendapatkan itu lebih baik, maka akan aku pakai. Nabi Daud ketika itu begitu terbuka kepada anaknya. Kemudian Nabi Sulaiman bilang, saat itu belum Nabi, masih kecil gitu ya, bilang, wahai ayahku, aku punya usul, apa tidak lebih baik seperti ini? Kambingnya ini dikasihkan sementara kepada yang punya kebun. Boleh diambil bulunya, susunya atau apapun selama masih di tempatnya yang punya kebun. Yang punya kambing memperbaiki kebunnya. Setelah kebunnya itu baik bagus, kemudian kambingnya dikembalikan kepada yang punya kambing. Oh begitu, betul pendapatmu. Bagaimana wahai yang punya kebun dan yang menggembala kambing, semuanya mantuk-mantuk, bijaksana. Anak kecil sedekat itu dengan orang tuanya, bahkan dalam permasalahan negara ibaratnya begitu ya, dilibatkan, diajak ngobrol, komunikasinya sampai seperti itu antara ayah dan anak. Ini satu contoh aja, satu contoh kecil aja yang saya ambil dari Al-Quran. Next, ini ada contoh lagi antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini terkenal, biasanya sering dipakai saat Idul Adha ya Pak ya. Ya, saat Idul Adha. Falamma balagha mau saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni akbaru wa fanzur madza tara. Kalimat yang bisa kita lihat di sini ini luar biasa. Fanzur madza tara. Ya. Ini enggak bisa mana kok baterai Pak. Ininya baterai. Apa ya? Baterainya habis. Oke. Fandur madakar. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi. Falamma balagha ma'al saya. Dan ketika anak itu sudah balik, sudah bisa diajak bekerja bareng dengan orang tuanya bilang kepada anaknya, ya bunaya. Ya bunaya itu sebutan cinta, sebutan indah, sebutan sayang. Wahai anakku sayang, begitu. Ya bunaya, aku melihat kamu di dalam tidurku, aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Pak Slamet, Bunda Gulana, wahyu kok yang ini ya misalnya, abot temen. Tapi itu dicurhatkan kepada anak kita. Ibu-ibu nanti curhat kepada anaknya.
Jangan Pak, nanti tambah rekoso gitu ya. Bapak-bapak nanti curhat kepada anaknya. Pak Widi pernah curhat anaknya? Oh belum pernah. Kalau saya sering Pak, anak saya niru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim curhat ini pada Ismail, betul nggak? Benar nggak? Gimana Pak? Nah, oh sering. Wong lanang yang asli dia curhat ngomong ya kamu sering. Inilah laki-laki Bu. Nah ibu bilang curhat gini. Oh iya, wong lanang ngomong semuanya. Berapa? Sama kan? Sering dengan curhat sama kan? Cuma bahasanya beda Pak, kan saya bahasanya maskulin, situ feminin kan gitu ya. Oke. Nah ini kalimat ini fangdur mandataro itu cukup luar biasa. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana pendapatmu? Saya minta pendapatmu. Berikan curhat Pak. Nah, ini Nabi Ibrahim curhat kepada istri. Anak yang bagus ada kayak gini. Kalau ya waktu hamatur nah saya jadi ini. Insya Allah masuk ini. Nah ini anak yang bagus. Ini dialog anak Ibrahim dengan Ismail. Walaupun nggak pernah ketemu lama, tapi tetap bisa dialog dan akrab. Betul nggak? Saya itu pernah ada kejadian begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu sekian tahun yang lalu, saya lupa 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, istri saya itu diminta untuk mengisi pengajian Idul Adha. Biasanya kalau Idul Adha itu masakannya ya bakso, sate begitu ya Pak ya, dan lain-lainnya begitu. Kebetulan ada forum ibu-ibu di bawah, forum bapak-bapak di atas. Nah, ada salah satu ibu-ibu bawa anaknya kecil, kelihatannya ya umur-umuran segini kalau nggak salah gitu ya, umur-umuran SD kelas 1 kelas 2 kali gitu ya. Nah, itu anak kecil ini luar biasa, makannya luar biasa, makan baksonya luar biasa. Acara belum dimulai baru makan-makan begitu, makan baksonya luar biasa, telap gitu, habis banyak. Kemudian sang ibu bilang kepada anak ini, Dik, mau makan bakso lagi? Kan ibunya senang kalau anak makan banyak, kan senang ya Bu ya. Bapak-bapak rapatan jatah gitu biasanya. Betul ya Bu? Iya, senang terus makan lagi ya Bu ya. Tengok kanan, tengok kiri gitu, lihat orang lain masih makan apa enggak, menganggukkan kepalanya. Akhirnya sang ibu ngambilin mangkok lagi, makanya diambil terus diambilin baksonya lagi, ditaruh di situ, dimakan. Kan tadi mungkin pas pertama lapar banget gitu ya. Nah, yang kedua ini dia kelihatannya ojek pengen banget, tapi ternyata perutnya kan sudah penuh. Nggak lama bapaknya turun, jadi lantai 2 ke bawah ini, lihat anaknya yang makannya agak malas-malasan, kelihatan malas-malasan gitu. Nggak lahap gitu lah, langsung meja anak itu digebrak. Nah, bapaknya langsung marah. Makan aja susah, nggak ada mal-malan lagi, nggak ada beli mobil-mobilan lagi, nggak ada ini. Jadi langsung anaknya itu digebrak, makan aja susah, nggak ada mal-malan lagi, nggak ada beli itu lagi dan lain sebagainya. Anaknya dimarah-marahin gitu. Ibunya di situ hanya diem saja. Anak ini kemudian mulai meletakkan tangannya begini, kemudian kepalanya begini, dan di sini beras sekali. Sudah kayak gitu toh, ayahnya kembali lagi ke atas lantai 2. Ibunya baru bilang ke anaknya, Dik, ayah nggak tahu ya, tadi kan kamu makannya udah 2 mangkok. Ayah itu gimana? Nah, mungkin anak tadi yang pertamanya makdes gitu, lorati karo bapak, yang kedua tambah lorati karo ibu. Bu, kok nggak tadi bilangnya? Ini contoh komunikasi yang kurang bagus. Emosionalnya nggak dingertiin, gitu ya? Nggak dipahami. Kadang-kadang jadi awal diri yang mengerti Pak. Betul Pak Selamat? Kenapa? Saya itu pernah juga Bu. Pernah satu ketika saya itu nyuci motor sama anak saya yang pertama masih kecil ketika itu kita nyuci motor. Kemudian anak saya yang kedua mainan ayunan begitu. Nah, gak lama kemudian saya masih nyuci motor gitu, anak saya yang kedua itu nangis ke tempat saya laporan, abah ada apa deh, Mbak Yuna itu lupa nakal, ya kenapa? Masa ayunanku dibasahin, aku nggak bisa ayunan gitu. Akhirnya kakaknya saya panggil, Mbak sini, apa Bang? Kamu ini gimana sih Mbak? Sudah tak biarin kamu ikut apa, main-main nggak apa-apa, nyuci motor bareng apa, ngapain ganggu adikmu? Dia itu kayak gimana begitu wajahnya.
Saya kalau kayak gimana itu saya salah. Apa saya yang salah ya? Kayak gitu. Apa saya yang salah ya? Saya kemudian introspeksi diri. Nyuci motor, ayunan basah. Waktu dulu belum mikir Pak. Nyuci motor basah, ayunan basah. Ayunan nyuci. Nah gitu. Saya terus kemudian cek gitu langsung. Adiknya lari, kakaknya masih di situ. Saya tanya, Mbak Yuna, maksudnya Mbak Yuna nyuci ayunan dia. Dia begini. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Aku, saya, Bapak. Dan mungkin kita sering kayak gitu. Lalu sebentar Pak sama. Astagfirullah Robbal Baraya. Astagfirullah minal khotoya. Bisa-bisa boleh jadi kita merasa benar tapi ternyata salah. Benar ya Pak Widin. Dan kita harus berpikir lebih. Itu kita bisa komunikasi seperti itu kadang-kadang ada ilham Pak. Kadang-kadang ada hidayah. Gitu ya. Untuk komunikasi yang baik. Betul apa betul? Iya. Ada orang tua yang nggak bisa komunikasi bagus lewat bibirnya, tapi bisa lewat peranginya. Nanti kita terangkan di belakang. Next Ustaz. Ada. Nah, ini Bapak Ibu saat komunikasi agar anak kita. Kenapa kita harus komunikasi emosional dengan anak kita? Biar menjaga fitrah anak kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya laki-laki jadi laki-laki, fitrahnya perempuan jadi perempuan. Ada nggak yang laki-laki badannya kotor, besar, tatoan, Mas mau kemana? Ke sana. Ada nggak yang kayak gitu? Sekarang ini banyak yang kayak gitu. Kalau Pak Selamat enggak, orangnya gagah, pakai topi, pakai kacamata. Kemana Pak? Sana, nggak gitu. Ya Pak ya. Gimana Pak? Siap, ngoten ya Pak ya. Nah, itu laki-laki. Tapi ada yang laki-laki itu. Kenapa? Karena fitrahnya nggak dijaga. Dan kewajiban menjaga fitrahnya adalah bapak dan ibunya. Yang paling bertanggung jawab adalah bapaknya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi. Kita kembalikan, kita jaga menjadi fitrah keislaman. Kita jaga fitrah seksualitasnya. Ya, mengenalkan anak bagaimana bersikap, berpikir, dan merasa seperti gendernya. Mohon maaf, kotak yang kedua, ruang yang kedua, nanti tidak lupa lagi biar dipakai. Ruang yang kedua, beda nggak seks dan gender itu? Beda nggak? Dijawab aja. Kalau beda, beda. Kalau sama, sama. Saya sampai berapa menit? Kok cepet? Ya, beda. Seks dengan gender beda apa enggak Bapak Ibu? Ditulis di situ. Beda apa enggak Bu? Beda apa enggak? Seks dengan gender beda apa enggak? Beda. Bedanya apa? Ini tanggal saya mungkin kalau seks itu ya konotasinya nggak seks ada anak kecil nggak besar aja nggak jadi gender kan laki-laki perempuan ya. Ada anak kecil mah. Jadi ini paranti nggak sanggup anak ya Pak ya. Gak. Apa beda seks dengan gender Bu? Ini pertanyaannya beda ya. Beda seks dengan gender. Beda. Kalau seks lebih ke gimana ya? Tadi saya mau jawabnya tuh ada persamaan dan ada perbedaannya. Iya, persamaannya seks itu juga bisa laki-laki dan perempuan, dan gender itu memang laki-laki dan perempuan. Iya, gitu Pak. Seks itu jenis kelamin. Kalau laki-laki kayak gitu, kalau perempuan kayak gitu. Seks. Kalau gender, kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh perempuan. Bedanya di situ ya. Gender itu kebiasaan yang harus dilakukan. Fitrahnya seks laki-laki, ya gendernya laki,
laki. Fitrahnya seks perempuan, ya gendernya perempuan. Mohon maaf, seksnya laki-laki, tapi suka pasaran, main boneka, terus melambe, itu berarti salah, nggak menjaga fitrahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, cara menjaga fitrah adalah komunikasi emosional yang baik, sehingga mengenalkan anak-anak bagaimana merasa, bersikap, berpikir sesuai dengan gendernya. Jika anak perempuan, maka bangkitkan fitrah seksualitas sebagai perempuan. Perempuan itu iso masak, iso omah, umbah-umbah gitu harus ada. Walaupun dia ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya begitu ya. Tapi pokoknya perempuan itu bersolek, perempuan itu berdandan, perempuan itu melayani laki-laki itu ada. Namanya perempuan sesuai dengan seks dan gendernya sama. Gitu. Kemudian jika laki-laki maka ia bangun fitrah seksualitas sebagai laki-laki. Laki-laki yang maskulin, laki-laki yang kuat, laki-laki yang pelindung perempuan, laki-laki yang dia ngamuk, apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya anak laki-laki biasanya saya ajak dulu Pak. Kebetulan saya nggak punya anak laki-laki. Biasanya anak tetangga itu tak ajak dulu. Paling ini tuh, paling ini malah ngajak dulu anakku kan gitu. Gimana? Oh gitu. Amin. Nggak bisa, kalau tambah lagi harus tambah wadah itu. Istri saya karena lakinya udah diangkat itu. Nah, ini saya jangan tambah wadah lah. Kita sampai situ. Yang saya anak laki-laki ya gelut gitu ya. Anak laki-laki ya jodohan nggak apa-apa gitu ya. Kalau anak laki-laki jodohnya dilihat di penggah gitu ya. Nggak apa-apa. Masih kecil malah dilatih gitu ya Pak dia. Nah, biasanya saya kalau anak tetangga saya jodoh segitu. Sampai di rumah jodoh sendiri. Oke, maksud saya itu biar laki-laki ya kayak laki-laki, biar perempuan ya seperti perempuan, gendernya sama. Dan saat ini bahaya kondisi sekarang ini. Saya itu aja punya, saya itu nggak tahu kalau dia itu homo. Tapi ngaji sama saya lama Pak, sampai kemudian sekian tahun itu baru ngaku. Waktu pas dia ngaku itu merinding Pak, udah gitu seneng aku bahkan. Tapi dia mau tobat, ngaji dalam rangka pengen tobat, pengen dipernah kayak alhamdulillah saya carikan istri, alhamdulillah punya anak gitu. Alhamdulillah jadi laki-laki beneran dan bertanggung jawab. Nah ini kuncinya siapa? Orang tua di sini, orang tua. Next step, waktu cepet berarti ini. Nah ini ada beberapa tahapan sebenarnya ini. Ada agak panjang sama membahasnya, tapi ini saya cepetin nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke. Tahap yang pertama 0 sampai 2 tahun. Bagaimana Ismail ditinggal oleh Ibrahim bersama Hajar di sebuah padang pasir yang luar biasa yang nggak ada apa-apanya. Ketika itu Ibrahim berangkat pergi, kemudian Hajar bilang, wahai kanda Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku dan anakmu di sini? Wahai kanda Ibrahim, terus begitu ngomong terus gitu. Ibu-ibu kan sukanya begitu ya, ngomongnya banyak gitu ya Bu ya. Pokoknya terus terakhir pertanyaannya Hajar adalah, apakah ini perintah Allah? Ibrahim baru menghadap ke Hajar mengatakan, iya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, Allah nggak akan membiarkanku dan anakku di sini, mesti akan membantu. Yang pertama 0 sampai 2 tahun ibunya menyusui, memberikan akidah yang baik bagi anaknya. Ifta'ala fidyanikum awalin bi kalimati la ilaha illallah, sehingga Pak Selamat pas putranya lahir, begitu langsung diadani telinga kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikomati telinga kiri agar kenal kepada Allah. 0 sampai 2 tahun penguatan akidah pada anak kita. Komunikasi ibu harus lebih intens. Bahkan sebelum lahir saja ibunya sudah bilangin anaknya, dek magriban dulu, dek subuhan dulu, dek itu walaupun di dalam komunikasi dimulai dari situ. Dan komunikasi akidah yang paling awal, pendidikan iman, gitu ya Pak ya. Ini terletak di ibunya, dikuatin untuk anaknya sehingga menyusui 2 tahun. Begitu ya Pak ya. Kalau putra putri di sini nggak ada anaknya sapi ya, anaknya ibu semuanya ya. Kalau ibu senyum berarti ada yang anaknya sapi berarti. Oke, itu selama 2 tahun. Kemudian 3 sampai 6 tahun anak boleh diperbaurkan laki-laki dengan perempuan campur, dan hubungannya bapak sama anak harus dekat semuanya, dua-duanya. Usia 3 sampai 6 tahun. Biar tahu, biar ngerti. Perempuan itu kayak gini, laki-laki itu kayak gini, biar ngerti. Hukum boleh gitu ya.
Usia segitu campur ya nggak apa-apa. TK berarti TK berarti ya. Nggak apa-apa. Laki-laki perempuan dan dia dekat dengan kedua orang tuanya, dekat bapaknya, dekat ibunya, begitu. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Oke, usia 7 sampai 10 tahun yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Biar nanti tahu usia-usia segini kan siap-siap. Dia masuk balik. Yang perempuan mohon maaf sudah menstruasi sebentar lagi. Yang laki-laki mohon maaf sudah mimpi basah begitu ya. Mimpi basah itu mimpi kecebur sumur ya. Itu. Dan ini pendekatannya kan beda. Laki-laki kan harus belak-belakan dengan bapaknya di sini. Mendidik anaknya, caranya bagaimana, mandi wajib bagaimana, toharohnya bagaimana. Begitu ya Pak ya. Ini kewajiban bapak kepada anak laki. Ibu-ibu yang nyaki anaknya. Jangan sampai gurunya saya bingung. Di sini bingung nggak gurunya? Masa, mohon maaf ya Bu ya. Maka pembalut nggak bisa. Anak perempuan, sehingga yang repot gurunya, yang didik gurunya, yang ngajar gurunya. Harusnya usia segini dekat dengan ibunya, dididik itu pula, begitu. Paham ya Bu ya? Diajak masak pula gitu ya Bu ya. Walaupun kadang-kadang rewel diajak masak, tapi kok akeh banget ngejak cilik ini. Ini apa Bu? Bawang. Bawang itu apa tuh Bu? Bawang itu ya ada 2, bawang merah sama bawang putih. Lah gunanya untuk apa ya? Untuk bumbu. Biar rasanya bagaimana? Tanya kayak polisi ya. Ya enggak apa-apa, kan anak-anak ya Bu ya. Harusnya dilayani. Saat dia belajar seragam kayak gitu jangan hanya terus kamu main. Akhirnya saat gede main terus gitu ya. Yang merintahin siapa? Ibunya. Betul ya? Usia segitu, usia 11 sampai 14 tahun lintas gender, anak laki-laki dekat dengan bundanya, anak perempuan dekat bapaknya. Kenapa? Biar cinta pertamanya anak kepada orang tuanya dulu. Boleh jatuh, boleh cinta kepada lawan jenis, bapak dan ibunya dulu, atau boleh cinta kepada lawan jenis yang lainnya, tapi dijatuhkan pada waktunya. Gitu ya, boleh cinta kepada lawan jenis, tapi dijatuhkan pada waktunya. Dan di sini ini prosesnya. Ini nanti laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Laki-laki mengerti perempuan dan perempuan mengerti laki-laki. Gitu ya. Karena saya dengan Pak Sugeng itu separuh aku Pak. Iya. Ini kan dia aku berdekatan mungkin atau aku 90. Yang Pak Sugeng separuh aku. Ya maksud saya ibu dengan suaminya ya itu separuhnya ya. Perempuannya juga begitu saling cinta, mengerti. Gini Bu, kalau ada suami yang nggak mengerti ibunya, biasanya dulu usia segini nggak dekat dengan ibunya, gitu ya. Atau kalau ada istri yang dia acuh kepada suaminya, mungkin dulu usia segini nggak dekat dengan bapaknya. Itu bisa terjadi Pak. Saya punya teman psikolog yang ngotor tentang begitu. Kamu juga kental, setik kental gitu. Pernah curhat ke saya yang perempuan itu. Halo, kenapa Bu? Bapak ibu tau, lebih tau Bu. Aku nulis kesel biar kayak saya mesti uncal perang malah jadi kono bulanan apa, baru malah nyetetin mano, baru piye tau kamu dengan jenengan ngendikan mboten, matur kali Bapak ibu itu. Yo ora kudu kan yo ngerti tau Pak. Itu karena mungkin dulu saat gini ini suaminya nggak pernah dengan perempuan, nggak ngerti perasaan perempuan. Menurut aslinya nggak ngoso ya Bu ya. Kudune kan orang lanang ngerti, baru kan kudune teko jalur ngapura terus melu sah kan kudune lho ya. Betul apa betul? Suaminya jenengan kalau ki ora. Acuh lho ya, malah bi anan dhewe ngono. Ibu wis kesel umbah, isya, rasa omah, mungkin dalu kasih kapure. Ya Allah. Nah, setelah itu sudah matang dan dia bebas. Dan di usia segini ini kata Ali bin Abi Thalib, sharingnya lebih banyak karena dia sudah kita proses. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan komunikasi yang intensif di sini ini 0 sampai 14 tahun ini. Oke, next step. Next aja. Bisa hilang. Next no. Oke. Oh di situ jadinya kayak gini ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau selalu sadar diwayasi dari amri
wahlul 'uqdatam min lisani. Saya biasanya pakai ini dasarnya agar saya bisa dimengerti oleh anak saya, dimengerti oleh istri saya. Saya pakai rumusnya Nabi Musa saat mau menghadapi Firaun. Berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kuncinya di yafqahu qawli, agar apa yang aku bicarakan dimengerti oleh lawan bicaraku. Begitu ya Pak ya. Kuncinya di situ. Next step. Filmnya bisa nggak ini nggak diklik? Bisa nggak diklik filmnya? Nggak bisa. Oh, berarti udah nggak apa-apa. Next, yang atas dulu aja. Saya diceritanya oleh Habib Novel. Ada seorang ibu Syarifah yang sudah sepuh banget, usianya sudah 90 ke atas apa? Malah 100 lebih ya, saya lupa. Itu beliaunya itu Nyun Sewu sehari-harinya hanya pegang tasbih terus. Ditanya tentang bagaimana mendidik anaknya dan sebagainya. Beliau kalau tahajud bagaimana begitu. Beliau itu kalau tahajud itu sekian rakaat, itu yang rakaat yang sholat pertama 2 rakaat pertama untuk anaknya ini, yang rakaat kedua untuk anaknya ini, untuk yang sholat yang ketiga untuk anaknya ini. Terus begitu tiap malam. Ini dilakukan oleh ibu ini sehingga anak-anaknya sukses. Bapak-bapak sudah kayak gitu belum? Pas tahajud Allahu Akbar nggih. Nah, usoli sunatan tahajudi gitu. Li sopo atau ila jenenge anake diatur perso gitu ya. Misalnya anaknya Yuna Rizki Afifah Allahu Akbar. Salat yang pertama, salat yang kedua. Kalau saya anaknya cuma 2 ya. Yang pertama untuk anak saya yang pertama, yang kedua anak saya kedua, yang ketiga untuk istri saya, yang keempat untuk panjenengan kan begitu. Ya Pak ya. Terus nanti baru sholat witir, kemudian sholat yang lainnya, gitu ya Bu ya. Atau sholat witirnya belakangan. Nah ini dilakukan oleh beliau agar komunikasi kita bagus baik kepada anak kita. Yang pertama sebutlah Allah Subhanahu Wa Taala, sebutlah nama Allah untuk anak sebelum kita bicara kepada anak kita. Robbi, katanya Nabi Musa kan begitu. Robbi, sebutlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para ulama sebelum dia ceramah kayak gini sholat dulu, sebelum ceramah kayak gini puasa dulu, sebelum ceramah kayak gini sedekah dulu. Hubungan dia dengan Allah dikuatin dulu, baru bicara dengan manusia. Kita pun juga demikian. Kalau pengen hubungan kita, kata-kata kita dengan anak kita diperhatikan, mungkin bisa jadi kita sering ngomong dengan anak kita nggak pernah diperhatikan karena hubungan kita dengan Allah kurang. Betul apa betul Pak? Iya, pertama itu. So, next step, yang kedua, Rabbi shrah li sadri. Ingat ya, rajinlah mendengar dan bersabar. Pak Slamet jare ini ngandani bojone ya Allah, kamu sabar. Wal kadhi minal ghaidh. Ngerti nggih? Orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan amarahnya. Sabar mendengarkan itu penting Bapak Ibu. Ibu-ibu niku kali putrane kathah menasihati apa kathah mendengarkan? Bu, sehari berapa kali, berapa menit ibu mendengarkan anaknya bicara? Banyak mendengarkan apa banyak ngomelnya? Wong yo teko sing ngono kuwi. Madhep mulong, jilbabe coklat. Gapet. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, ini selanjutnya saya itu kalau anak saya bicara, itu saya langsung pasang telinga saya tanggap apa yang dia inginkan. Memang nggak mudah Pak kayak gitu Pak. Tapi kita harus sering mendengarkan banyak dulu dari anak kita. Sering mendengarkan dulu dari lawan bicara kita. Baru kemudian kita mengerti apa maksudnya dia. Kadang-kadang itu kita sering memotong pembicaraan. Wih cilik, bapak mulai itu loh. Itu sering sekali. Aku harus pengalaman untuk window. Gue nanti kandani ojo ngeyel. Sebenarnya anaknya bilangnya bukan kayak seperti yang dipikirkan orang tuanya. Seperti saya tadi ya Pak ya. Saya salah kan tadi. Ternyata anak saya mencuci ayunan. Kita itu sering berpersepsi suuzon, berpikiran negatif kepada anak kita, betul nggak? Maka yang harus kita lakukan adalah rajin mendengarkan dan bersabarlah, baru kita bicara. Banyak orang yang bicara di tengah kemudian motong, banyak sekali. Baru mau bilang mau laporan, ya
Bu, ada apa? Maafin aku ya. Mesti kamu berbuat salah. Mesti kamu baru bilang maafin aku. Ibunya sudah menjustis. Ada yang kayak gitu. Kamu ya tak kok. Madep mula mesti. Kita sering gitu. Ini gitu. Ini anak kita ngomong. Ya kayak tadi bawang berambang tadi ya Bu ya. Itu. Ya, next step. Selanjutnya bicara pada waktu yang tepat. Ini nggak gampang. Ini kalau saya mencontohkan misalnya bapak dengan ibu. Bapak baru pulang dari kantor misalnya ya, dari kerja, ibunya sudah nyela-nyela. Belum bapaknya istirahat, belum bapaknya ngapain dulu, ibunya udah tadi di sekolah ditagih ini. Gimana Pak rasanya? Sama dengan anaknya baru pulang sekolah, baru naruh tas, naruh sepatu, baru istirahat. Ibunya tahu-tahu tadi di sekolah kamu ngapain, kamu diajarin apa, ibunya yang datang kayak gitu. Ya, terus gimana Pak? Biarin dulu aja. Ya saya terus kemudian main terus ngobrolnya jangan kamu tadi di sekolah ngapain, bingung anaknya. Dek, kamu tadi ketemu Ira ya? Iya, tadi Ira masuk iya. Kan enak ya gitu ya. Sekarang Ira itu ibunya gimana? Kan enak banget gitu ya. Udah kayak gitu, baru kemudian tadi belajar nyanyi nggak sih? Ngomong misalkan gitu ya. Nah, itu belakangan. Orang tahu-tahu gitu. Walaupun itu kadang-kadang diulang-ulang nggak apa-apa. Bapak-bapak itu loh ya. Tadi malam nonton bal-balan bareng gitu. U17 ya gitu ya Pak ya. Kalah. Oh saya menang ya. Oh menangis. Itu nanti ngobrol kode apa-apa ya Pak ya. Dengan anak kita berulang-ulang juga nggak apa-apa. Tapi saya nyantai-nyantai, saya enak-enak. Orang kok langsung ditengok pelajarannya apa? Mau sinora malah kayak gitu. Ini untuk anak kita komunikasinya harus bagus. Apalagi begini, pas saat anak kita bermain, puncak-puncaknya bermain, kita tahu-tahu memberi perintah. Sering itu yang terjadi kayak gitu. Kita nggak mengetahui dia ngapain, pokoknya bengok-bengok no. Pertamanya ini ibu ya orang-orang gak ke rumah ya kan dia baru main HP. Dia lagi biasanya nadanya lebih tinggi lagi. Ibu ini tante teriak-teriak, aku salahnya apa? Biasanya kita nggak melihat dia baru ngapain, tahu-tahu pokoknya minta tolong gitu aja. Sering gitu ya Bu ya. Kamu minta kok ya kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita harus tahu waktu saat anak itu bermain pada puncaknya, ngedek aja Pak. Ngapain dia? Nonton ini apa? Drama Korea. Drama Korea apa tuh? Kan nonton dulu sebentar. Ternyata bagus juga ya. Lah iya makanya aku boleh kok Pak nonton drama Korea. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu tahu mana yang diambil baiknya, ya kayak gitu. Yang masalah setelah itu baru dia aku minta tolong mau nggak kan gitu. Enak kan Bu ya? Nggak gangguin dia juga kan? Dan dia malah senang karena diilangi nonton kan itu. Bapaknya Pak Dini ya senang kan? Nah maksud saya kita harus tahu, harus memahami, bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Ini rumus ya Bapak Ibu ya, rumus komunikasi emosional ya. Kalau saya bilang rumus komunikasi, bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya, benar ya? Ya mau tangannya semuanya di depan. Rumus komunikasi efektif, bawalah ke dunia kita, hantarkan ke dunia mereka. Dunia mereka itu ya seorang dua aturan barang bocah. Dunia kita tidak ada aturannya, tapi itu harus dimatchingkan. Harus tahu waktu. Oke, next step. Terbiasa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, urusannya selesai kemudian baru masuk gitu ya Pak ya. Rabbi shrah li sadri, sabar, urusannya selesai baru masuk. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lancarkanlah celatku. Nah misalkan celat. Para ulama mengatakan 'uqdatam min lisani adalah menghilangkan
kata-kata kotor, menghilangkan kata-kata kasar, dan memberikan kata-kata lembut dari mulut-mulut kita dengan berzikirullah. Begitu Pak. Jadi kalau kita terbiasa dengan kata yang bagus, anak kita juga dengan yang bagus, dialognya nanti bagus. Mohon maaf banget sekarang itu di lingkungan luar sana itu tahu-tahu datang ini biar untuk kemati cok ngono gitu. Tahu-tahu datang. Mohon maaf gitu di luar sana, tapi kalau di sini insya Allah enggak. Kan gitu. Benar ya? Ini yang harus ditata di kita dan di anak-anak kita dihilangin. Ganti dengan zikir. Next step. Ya, banyak berpikir. Bahasalah bibirmu dengan zikir untuk anak kita. Masih kecil tadi biasanya telepon bukan ngelingnya masih kecil Bu. Bagus dewe. Iki anak sapa malah lali orang lagi. Ya diganti la ilaha illallah. Ngerti enggak Pak? Lela leke. Ngerti enggak Pak? Anak-anak nandur jagung ada selawatan. Sholli wa sallim Sholli wa sallim wal ali wal ashab wal ali wal ashab biman qadwa ada bocah cilik jejer mari sandangane resik tumi dae becik Pak Slamet sakit badan bocah cilik jejer mari sandangane resik tumi dae becik Sholli wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada lillahikum adalana nandur jagung cilik ngaji iso gede dadi wong agung lela lekum anak lanang nandur jagung cilik ngaji iso gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Selawat Sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu, demikian insya Allah yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya, masih ada beberapa, tapi lain kali saja. Nah, saya cuma ingin sebenarnya cerita dikit tentang Thomas Alva Edison dengan Ustaz Muhammad Fadil Adin, tapi nanti lain kali saja. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, sementara cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah sikap, salah ucap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi materi parenting yang sudah disampaikan oleh